Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan 2 orang, yaitu Marcella Rizkika Maharani dengan NIM 2110301211700 dan Nanda Ariesanti dengan NIM 2110301211682. Ingin mempresentasikan tentang kompartemen dan komposisi cairan tubuh dan asam basa. Kompartemen dan komposisi cairan tubuh. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air dan zat terlarut. Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion. Cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan cairan intravena IF dan didistribusi ke seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Komposisi tubuh pria dewasa muda. 18% berat badan terdiri dari protein, 7% adalah mineral, 15% adalah lemak, 60% adalah air. Komponen intrasel air tubuh 40% BB, komponen ekstrasel 20%, sekitar 25% komponen ekstrasel terdapat dalam sistem vaskular atau plasma sama dengan 5% dan 75% di luar pembuluh darah atau cairan interstisium sama dengan 15% berat badan. Volume darah total adalah sekitar 8% dari berat badan. Cairan tubuh total, umur dan persentase. Bayi baru lahir 75% persentase, dan dewasa ada pria 20-40 tahun dengan 60% persentase, dan wanita 20-40 tahun dengan 50% persentase. Usia lanjut ada dengan 40-50% persentase. Elektrolit dan distribusinya. Zat terlarut yang ada dalam cairan tubuh terdiri dari elektrolit dan non-elektrolit. Non-elektrolit adalah zat terlarut yang tidak terurai dalam larutan dan tidak bermuatan listrik atau protein, urea, glukosa, oksigen, karbon dioksida, dan asam-asam organik. Garam yang terurai di dalam air menjadi satu atau lebih partikel bermuatan, disebut ion atau elektrolit. Larutan elektrolit menghantarkan aliran listrik atau ion-ion yang bermuatan positif disebut kation atau Mis banding Na+, dan yang membawa muatan negatif disebut anion atau Mis banding K-. Perpindahan cairan tubuh dan elektrolit. Cairan tubuh dan zat-zat terlarut di dalamnya berada dalam mobilitas yang konstan. Ada proses menerima dan mengeluarkan cairan yang terus-menerus. Pertama, oksigen, zat gizi, cairan, dan elektrolit diangkut ke paru-paru dan saluran cerna, di mana mereka menjadi bagian dari IFP dan dibawa ke berbagai bagian tubuh melalui sistem sirkulasi. Kedua, IFV dan zat-zat terlarut di dalamnya secara cepat saling bertukaran dengan ISV melalui membran kapiler yang semi-permeabel. Ketiga, ISV dan zat-zat yang ada di dalamnya saling bertukaran dengan ICF melalui membran sel yang permeabel selektif.
Perpindahan dan air dan zat terlarut di antara bagian-bagian tubuh melibatkan mekanisme transportasi aktif dan pasif. Perpindahan air di antara bagian-bagian cairan tubuh. Perpindahan air di antara berbagai bagian dikendalikan oleh dua kekuatan, yaitu tekanan osmotik dan tekanan hidrostatik. Perpindahan air di antara plasma dan cairan interstisial. Distribusi air diatur oleh tekanan hidrostatik darah kapiler yang dihasilkan oleh pemompaan jantung dan tekanan osmotik koloid atau tekanan ankotik. Proses perpindahan cairan dari kapiler ke ruang interstisial disebut ultrafiltrasi. Contoh korpuskel ginjal atau glomerulus. Kecepatan dan arah pertukaran cairan di antara kapiler dan ISP ditentukan oleh tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik koloid dari kedua cairan. Proses ini melepaskan oksigen dan nutrisi ke sel, mengangkut karbon dioksida dan produk-produk sisa. Perpindahan air di antara ECF dan ICF ditentukan oleh kekuatan osmotik. Osmotik adalah perpindahan air menembus membran semi-permeabel ke arah yang mempunyai konsentrasi partikel tak berdifusi lebih tinggi. Natrium klorida adalah ECF dan kalium dengan zat organik pada ICF sangat berperan dalam menentukan konsentrasi air pada kedua sisi membran. Prinsip osmosis dapat diterapkan pada pemberian larutan IF isotonik, hipotonik, atau hipertonik. Pemberian larutan IF yang aman adalah dengan memakai larutan yang hampir isoosmatik dengan cairan tubuh karena terjadi difusi air dari sel darah merah ke larutan hipertonik. Larutan isotonik secara fisiologis isoosmotik terhadap plasma dan cairan sel. Osmolalitas plasma normal berkisar 287 mOs mol atau kilogram. Volume darah. Darah adalah cairan ekstraselular dan intraselular. Volume darah dewasa normal kurang lebih 5 liter, 60% plasma, dan 40% sumber daya manusia. Volume plasma, volume darah total, dan volume sel darah merah. Volume plasma diukur dengan menggunakan zat warna yang berikatan dengan protein plasma, terutama biru Evans atau T-1824. Volume plasma juga dapat diukur dengan menyuntikkan albumin serum yang berlabel indium radioaktif. Sampel plasma dan larutan yang disuntikan yang diperoleh setelah penyuntikan diukur dengan scintillation counter. Volume darah total dapat dihitung dengan mengalihkan volume plasma dengan 100/100 kurang hematokrit. Contoh hematokrit adalah 38 dan volume plasma 3.500 ml. Maka volume darah total adalah 3.500 kali 100/100 kurang 38 sama dengan 5.645 ml. Volume sel darah merah. Volume yang ditempati oleh sebuah sel darah merah yang beredar dalam tubuh. Ditentukan dengan mengurangi volume plasma dari volume darah total. Volume tersebut juga dapat diukur secara tersendiri dengan menyuntikkan sel darah merah berlabel dan setelah terjadi pencampuran, mengukur sel darah merah yang berlabel. Label yang sering digunakan adalah Cr, suatu isotop atau radioaktif kromium yang dilekatkan pada sel dengan cara
menginkubasikan sel-sel tersebut dalam larutan kromium. Selain itu juga telah digunakan isotop dan fosfor serta pemberian label dengan antigen. Edema, penimbun dari cairan yang berlebihan pada ruang interstisial disebut edema. 4 faktor yang menyebabkan terjadinya edema. 1. Peningkatan tekanan hidrostatik kapiler pada gagal jantung kongestif dengan retensi natrium dan air atau obstruksi vena. Kedua, penurunan tekanan onkotik plasma atau sindrom nefrotik atau sirosis hati yang mengakibatkan penurunan albumin. Ketiga, peningkatan permeabilitas kapiler yang mengakibatkan peningkatan osmotik koloid cairan interstisial atau inflamasi stage cedera. 4. Obstruksi limfe atau peningkatan tekanan onkotik interstisial. Intraselular adalah depresi sistem metabolik jaringan, tidak adanya nutrisi sel yang kuat. Ekstraselular adalah kebocoran abnormal dari plasma ke ruang interstisial yang melintasi kapiler atau kegagalan limfatik. Prinsip dasar osmosis dan tekanan osmotik. Osmosis adalah besarnya difusi cairan dari yang konsentrasi air tinggi ke rendah. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah osmosis. Tekanan osmotik berbanding langsung dengan osmolaritas. Keseimbangan osmotik cairan ekstraselular dan intraselular. Plasma versus cairan interstisial adalah keseimbangan hidrostatik dan koloid osmotik. Cairan ekstraselular dan intraselular adalah efek osmotik zat terlarut untuk melintasi membran sel. Double I sama dengan CRT. Perubahan konsentrasi yang relatif kecil adalah tekanan osmotik yang besar. Pengaturan fal dari cairan dan elektrolit. Sejumlah mekanisme homeostatik bekerja tidak hanya mempertahankan konsentrasi elektrolit dan osmotik dari cairan tubuh, tetapi juga untuk volume cairan tubuh total. Keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit normal adalah akibat dari keseimbangan dinamis antara makanan dan minuman yang masuk dengan keseimbangan yang melibatkan sejumlah besar sistem organ. Yang banyak berperan adalah ginjal, sistem kardiovaskular, kelenjar hipofis, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, dan paru-paru. Ginjal merupakan pengendali utama terhadap kadar elektrolit dan cairan. Keseimbangan air dan natrium. Keseimbangan air tubuh dan garam atau naci sangat erat kaitannya, mempengaruhi osmolalitas maupun volume ECF. Keseimbangan air tubuh terutama diatur oleh mekanisme rasa haus dan hormon antidiuretik atau ADH untuk mempertahankan isoosmotik dari plasma, mendekati 287 mol per kilogram. Sebaliknya, keseimbangan natrium terutama diatur oleh aldosteron dengan tujuan mempertahankan volume ECF dan perfusi jaringan. Keseimbangan air dan pengaturan osmotik. Pengaturan osmotik diperantarai oleh hipotalamus, pituitaria, dan tubulus ginjal. ADH adalah hormon peptida yang disintesis di hipotalamus dan disimpan di hipose.
Hipotalamus juga mempunyai osmoreseptor yang peka terhadap osmolalitas darah dan pusat rasa haus. Rasa haus merangsang pemasukan air dan merangsang ADH untuk mengubah permeabilitas ductus koledokus ginjal, meningkatkan reabsorpsi air, sampai meningkatkan volume air tubuh yang akan memulihkan osmolalitas plasma kembali normal dan terbentuknya kami yang hiperosmotik atau pekat dengan volume yang sedikit. Penurunan osmolalitas plasma mengakibatkan hal yang sebaliknya di mana terjadi penekanan rasa haus dan menghambat pelepasan ADH. Asam dan basa. Pengertian asam dan basa. Asam dan basa merupakan senyawa penting yang berperan besar dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam tubuh makhluk hidup, makanan, dan obat-obatan, produk rumah tangga, pertanian, maupun bahan baku industri. Asam adalah suatu zat larutannya memiliki rasa masam. Asam jika diuji oleh kertas lakmus, maka kertas lakmus akan berubah warna menjadi merah. Sedangkan basa adalah zat yang larutannya memiliki rasa pahit dan biasanya terasa licin. Basa jika diuji oleh kertas lakmus, maka kertas lakmus akan berubah warna menjadi biru. Teori tentang asam dan basa. Menurut Arrhenius, di dalam air asam dan basa akan terurai menjadi ion-ion penyusunnya. Asam menurutnya adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan atau melepaskan ion H+. Asam dalam air dapat melepaskan ion hidrogen atau H+. Contoh asam adalah asam lambung atau HCl. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesimen yang bertindak sebagai donor atau pemberi proton. Sedangkan basa adalah spesimen yang bertindak sebagai akseptor atau penerima proton. Proton atau ion H+ dalam air tidak berdiri sendiri, melainkan terikat pada molekul air karena atom O pada molekul H2O memiliki pasangan elektron bebas yang dapat digunakan untuk berikatan kovalen koordinasi dengan proton membentuk ion hidronium atau H3O+. Menurut G. N. Lewis, basa merupakan spesimen yang dapat memberikan pasangan elektron kepada spesimen lain atau donor pasangan elektron. Sedangkan asam merupakan spesimen yang dapat menerima pasangan elektron atau akseptor pasangan elektron. Sifat asam dan basa. Sifat asam. 1. Rasanya masam atau asam. 2. Bersifat korosif atau merusak. 3. Bila dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion H+ atau ion-ion hidrogen dan ion sisa asam yang bermuatan negatif. Peristiwa terurainya asam menjadi ion-ion dapat dituliskan sebagai berikut. Ha atau Aki, H+, Aki, A+, amin, Aki. 4. Bila diuji dengan indikator kertas lakmus biru dapat mengubah lakmus tersebut menjadi merah. Sedangkan jika diuji dengan indikator kertas lakmus yang berwarna merah, kertas lakmus tersebut tidak akan berubah warna. Indikator adalah suatu alat untuk menunjukkan suatu zat apakah bersifat asam maupun basa. Sifat basa. 1. Rasanya pahit. 2. Bersifat kaustik atau dapat merusak kulit. 3. Bila dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion OH- atau ion hidroksil dan ion logam atau gugus lain yang bermuatan negatif. Apabila ion OH- hampir seluruhnya dilepaskan atau ionisasinya sempurna, maka termasuk basa kuat atau dikatakan memiliki derajat keasaman yang rendah dan begitu juga sebaliknya. Secara umum, peristiwa peruraian basa menjadi ion-ion dapat dituliskan sebagai berikut. BOH atau Aki, B+ atau Aki, plus OH- atau Aki. Bila diuji dengan indikator yang berupa lakmus merah, maka akan mengubah warna lakmus tersebut menjadi warna biru. Sedangkan dengan kertas lakmus biru tidak akan mengubah warna kertas lakmus tersebut. Jenis senyawa asam dan basa. Senyawa asam. Berdasarkan jumlah ion H+ yang dilepas, senyawa asam dikelompokkan menjadi
Asam monoprotik adalah asam yang melepaskan satu ion H+ dengan contoh HNO3, HBr, CH3COOH, dan asam poliprotik adalah asam yang melepaskan lebih dari satu ion H+ dengan contoh H2S, H2SO4, H3PO4. Senyawa basa. Basa monohidroksi adalah senyawa basa yang melepaskan ion OH-. Contoh, Ba atau OH2, Ca atau OH2, Mg atau OH2. Asam trihidroksi adalah senyawa basa yang melepaskan 3 ion OH- dengan contoh Fe atau OH3 dan Al atau OH3. Kekuatan asam dan basa. Kekuatan asam kuat. Kekuatan asam kuat merupakan asam yang terionisasi sempurna dalam air. Sebagai contoh, ketika hidrogen klorida dilarutkan dalam air, maka reaksinya dapat ditulis H2OL plus HCl atau Aq dengan H3O plus atau Hq plus Cl- atau Aq. Kekuatan asam lemah. Asam lemah merupakan asam yang hanya sebagian kecil yang dapat terionisasi. Oleh karena hanya sedikit terionisasi, berarti dalam larutan asam lemah terjadi kesetimbangan reaksi antara ion yang dihasilkan asam tersebut dengan molekul asam yang terlarut dalam air. Untuk asam monoprotik Ha akan terjadi reaksi setimbang, yaitu Ha atau Aq dengan H+ atau Aq plus A-L. Kekuatan basa kuat. Basa kuat seperti juga halnya dengan asam kuat, yaitu basa yang dalam larutannya dianggap terionisasi sempurna. Basa kuat akan mengakibatkan kesetimbangan air bergeser ke kiri karena adanya ion OH- yang berasal dari basa yang terlarut tersebut. Misalnya, dalam air terlarut NaOH 0,1 m, maka terdapat reaksi yaitu H2OL dengan H+ atau Aq plus OH- atau Aq. NaOH atau Aq dengan Na+ atau Aq plus OH- atau Aq. Kekuatan basa lemah. Basa lemah seperti halnya dengan asam, zat-zat basa pun akan mengalami disosiasi jika dilarutkan dalam air. Basa kuat akan terdisosiasi langsung dan menjadi kation dan anion hidroksida atau OH-. Sedangkan basa lemah akan bereaksi dengan air membentuk kation dengan mengambil proton dari molekul air atau OH- dihasilkan dari molekul air yang kehilangan proton atau H+. Secara umum reaksi basa lemah adalah sebagai berikut, yaitu B plus H2O dengan BH plus OH-. Derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk menentukan sifat asam atau basa suatu larutan dengan menggunakan pengukuran pH suatu larutan. pH atau derajat keasaman digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Yang dimaksudkan keasaman di sini adalah konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam pelarut air. Nilai pH berkisar dari 0 hingga 14. Suatu larutan dikatakan netral apabila memiliki nilai pH sama dengan 7. Nilai pH lebih kecil dari 7 menunjukkan larutan memiliki sifat basa. Sedangkan nilai pH lebih besar dari 7 menunjukkan larutan memiliki sifat asam. Ukuran keasaman suatu larutan antara lain yaitu 1. Larutan asam dengan H+ lebih kecil dari 10 kurang 7 m atau pH lebih besar dari 7. Larutan basa yaitu OH- lebih besar dari 10 kurang 7 atau pH lebih kecil dari 7. Larutan netral yaitu pH sama dengan 7 pH merupakan ukuran yang menyatakan keasaman atau kebasaan suatu zat. Salah satu cara untuk menentukan pH adalah dengan menggunakan indikator, baik yang alami maupun buatan.
1. Indikator alami. Indikator alami merupakan indikator yang berasal dari tumbuhan, baik dari akar, bunga, batang, maupun daunnya. Indikator ini umumnya diperoleh dengan ekstraksi. Indikator alami akan memberikan warna yang berbeda pada setiap larutan asam atau basa. Contohnya adalah kunyit, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Kunyit. Ekstranya yang berwarna kuning pekat akan menjadi kuning jernih dalam suasana asam dan berwarna merah bata dalam suasana basa. Kubis ungu. Ekstranya yang berwarna biru keunguan akan berubah menjadi merah dalam suasana asam dan berwarna hijau dalam suasana basa. Bunga kembang sepatu. Ekstraknya bunganya yang berwarna ungu akan berubah menjadi merah dalam suasana asam dan berwarna hijau dalam suasana basa. 2 indikator buatan, yaitu indikator buatan merupakan indikator yang sengaja diciptakan untuk menentukan sifat asam basa dari suatu zat secara tepat. Contohnya adalah lakmus, indikator universal, dan larutan indikator. Kertas lakmus. Nama lakmus berasal dari kata litmus, yaitu tanaman yang dapat menghasilkan warna jika bereaksi dengan asam atau basa. Kertas lakmus terdiri dari 2 warna, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Lakmus biru akan berubah menjadi merah dalam larutan asam dan tetap biru dalam larutan basa. Sedangkan lakmus merah akan tetap merah dalam larutan asam dan menjadi biru dalam larutan basa. Indikator universal. Indikator ini hanya menentukan sifat asam atau basa, tetapi juga dapat menentukan nilai pH dengan cara mencocokkan warna kertas indikator secara manual dengan warna pada wadah atau tabel. Larutan indikator. Larutan indikator. Selain lakmus dan indikator universal, indikator lainnya adalah larutan indikator yang dibuat untuk bekerja pada rentang pH tertentu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.